Talitakum semua. Talitakum Mami Maya. Talitakum Mami. Nah, sebelum kita mulai tunggu kakak-kakak. Siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau berdoa? Kalau mau berdoa langsung bilang sebut namanya. Saya mau berdoa. Saya mau berdoa. Oh, Samuel. Ayo Samuel. Samuel pimpin kita dalam doa pembukaan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ada ibadah Talitakum Ada ibadah Talitakum Junior bersama Mami Maya, bersama Mami Maya, teman-teman, semuanya karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Berkatilah kami semua. berkatilah Mami Maya, kakak-kakak, dalam nama Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami Talitakum Junior. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan semua. Haleluya. Tadi jawab luar biasa gitu ya. Oke. Kabarnya sekarang ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Oke. Kakak mau dengar semangat nih. Yuk kita tepuk Yesus ya. Kita tepuk Yesus, oke? Tepuk Yesus. Puji Tuhan. Ini belum semua deh kakak lihat ya. Masih ada yang bingung nih kayaknya ngapain ya malam ini ya. Ada yang belum tahu malam ini kita ngapain? Talitakum. Oke, sekali lagi yang semangat ya adik-adik, tepuk Yesus ya. Tepuk Yesus. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan mari kita Tuhan Suaranya Pak. Kalau kau anak Tuhan katakan amin. Amin. Kalau anak Tuhan pegang Talitakum. Kalau kau anak Tuhan mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan senyum manis. Semua ya senyumnya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tepuk tangan. Kita lebih semangat adik-adik. Kita angkat satu pujian kasih ya. Oke? Yuk, kasih itu apa adik-adik? Kasih itu tidak suka marah, seperti kasih Yesus. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah. Saya ada teman Yesus. Yuk sebutin buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Yuk sekali
tes semangatnya lagi ya. Kita tepuk semangat adik-adik. Ada yang tahu atau belum, masih pura-pura tahu, nggak tahu atau lupa, atau ada yang tahu? Kayaknya lupa ya. Simpel sih Dek. Apa adik-adik tepuk semangatnya? Yuk kita coba ya. Tepuk semangat. Kayaknya belum semua ya. Masih bingung ya. Kita coba sekali lagi ya. Biar kita lebih semangat adik-adik. Oke, kita tepuk semangat sekali lagi ya. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi ya. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Tuhan angkat tangan. Ayo angkat tangan. Tuhan Yesus. Kalau kau anak Tuhan pegang hidung. Pegang mulut, pegang mata, pegang pipi, pegang kepala, pegang mulut. Mana mulutnya? Mana mulutnya? Nggak fokus kan? Sekali lagi. Kalau ke anak Tuhan, tepuk tangan. Ke anak Tuhan pegang rambut, pegang mulut, pegang mata, pegang hidung, pegang rambut, pegang mulut. Mana mulutnya? Oke, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, sekarang kita mau panggil Kak Bunga loh. Ada Kak Bunga nggak? Kak Bunga? Iya. Ada. Itu sampai 3 kita panggil Kak Bunga sama-sama ya. Kak Bunga gitu ya. Kak Bunga. Iya, tunggu Kakak hitung dulu. Oke, Kakak hitung ya. 1, 2, Kak Bunga. Dengar nggak ya Kak Bunga ya? Kayaknya belum dengar adik-adik. Hadir. Sekali lagi. Nanti Kak Bunga langsung jawab Tali Takum gitu ya Kak Bunga ya. Tali Takum. Ayo sekali lagi kita panggil Kak Bunga. 1, 2, 3. Kak Bunga. Kak Bunga. Tali Takum. Tali Takum. Tali Takum semuanya. Tali Takum Kak. Kak. Puji Tuhan. Tali Takum adik-adik. Tante, Opung, Kakak, Abang, Tali Takum, kakak-kakak motor. Nah, adik-adik dan kakak-kakak mentor semuanya, ada papa mama, ada Opung, ada kakak, ada abang, dan kakak-kakak fasilitator. Kita mau mulai dengan Tali Takumnya. Oke, sudah? Yang sudah coba jempolnya dua-dua seperti ini. Suara Kak Bunga kedengeran? Kalau kedengeran jempolnya, Kak Bunga mau lihat dulu jempolnya. Oke, mantap. Oke, kita akan masuk Tali Takum edisi spesial hari ini, 31 Maret 2021. Kak Bunga menyapa, Shalom Mami, Shalom kakak-kakak mentor, ada papa mama, kakak, abang, opung, tulang, dan kakak-kakak fasilitator semuanya, Tali Takum. Nah, di edisi spesial ini, Kak Bunga mau undang adik-adik yang mau bersaksi, ya. Kita mau dengerin dulu nih kesaksian dari teman kita adik-adik, namanya Daniel. Kita mau dengerin apa yang dialami oleh Daniel
sebelum mengikuti tali takum dan sesudah mengikuti tali takum. Kita saksikan ya kesaksian dari teman kita Daniel. Silakan Daniel. Sebelum memulai tali takum, Daniel tidak tahu, tidak mengingat tentang firman Tuhan. Setelah ikut tali takum, Daniel tahu tentang firman Tuhan. Daniel lebih rajin membaca Alkitab. Dan Daniel senang mendengar firman Tuhan. Terus gimana lagi? Sebelum memulai tali takum, Daniel senang mendengar firman Tuhan. Tapi Daniel tidak mengingatnya. Daniel mengabaikannya. Tapi setelah tali takum, Daniel bahkan senang sekali mendengar firman Tuhan dan Daniel mengingatnya. Apalagi Daniel sekarang suka membaca firman Tuhan. Demikian kesaksian Daniel. Yeay, luar biasa. Mantap Daniel. Nah, untuk adik-adik yang lain, Kak Bunga percaya nih, semua pasti punya nih kisah-kisah yang luar biasa sebelum mengikuti tali takum dan setelah mengikuti tali takum. Nah, dari kisah Daniel, adik-adik, Daniel sekarang sudah bisa menghafal firman Tuhan ya. Nah, kemudian kita akan mendengarkan kesaksian dari mentor. Ya, kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Seli. Silakan kepada Ibu Seli. Semuanya. Salam Bu Gembala, salam anak-anak, mentor, fasilitator. Halo. Kami mau memberikan kesaksian buat jadi mentor buat anak-anak ibu yang bertiga ini. Yang pertama ini Erika, anak ibu. Pierre. Nah, Pierre ponakan. Ini Griselda, yang kecil ponakan juga. Griselda. Nah, kesaksiannya adalah mereka pada saatnya, Shalom, mereka pada saat sebelum mengikuti tali takum, mereka menjadi anak-anak yang agak mungkin lebih sering bermain-main ya, apalagi masa-masa pandemi seperti ini. Mereka suka main-main ya, karena mungkin nggak ada sekolah ya. Nah, mereka juga sebenarnya masih kecil-kecil juga. Dulu mereka hanya bermain-main, hanya sekolah, tapi mereka belum terdidik dalam membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Nah, sebelum mereka mengikuti tali takum junior, mereka mengikuti setelah pemuritan, mereka beranjak, lalu mereka mengikuti juga tali takum junior. Nah, apa yang mereka dapatkan sebelum dan sesudah, mereka mungkin masih untuk pengetahuan firman Tuhan, karena mungkin masih kecil ya, belum bisa membaca secara membaca firman Tuhan di Alkitab. Tetapi satu hal yang saya dapatkan saat mereka saya ajak ikut pemuritan terlebih dahulu, itu mereka dengan berjalannya pemuritan, mereka kan ini anak-anak ini, ponakan ini sering manggil saya Bu Mami. Jadi Bu Mami, kapan lagi pemuritan? Kapan? Wow. Jadi mereka selalu kumpul di rumah kami. Belum jam 6 sore sudah ikut. Kemudian setelah itu saya ikutkan tali takum junior. Begitu juga Bu Mami, kapan lagi ikut tali takum junior? Kami mau ini. Jadi mereka bertiga udah duduk manis di depan kamera untuk mengikuti pemuritan. Kemudian tali takum junior saya atur waktunya karena saya pulang kerja, baru saya atur atau waktu pas hari libur. Nah, satu hal lagi yang saya dapatkan dalam proses mereka mengikuti tali takum junior, mereka saya perhatikan diberikan keberanian untuk berdoa. Nah, dulu saya agak-agak melihat mereka berdoa tuh mungkin tidak
tidak terlalu kelihatan ya. Nah, tetapi pada saat mereka sudah mengikuti tali takum junior, diberikan roh keberanian. Mulai dari kalau Erika mungkin karena di sekolah PCA, walaupun masih agak malu-malu, tetapi setelah tali takum ini, seperti yang sering saya share videonya, pada saat dia berdoa, doanya saya percaya seperti roh pendoa, roh yang berdoa. Jadi berdoa untuk dijauhkan corona ini dari bumi ini. Nah, itu salah satu yang isi doanya. Kemudian saya jadwal juga Garfielnya, kamu doa pembukaan, Erika doa penutup. Kemudian terakhir yang saya share kemarin, doa juga kamu Griselda, padahal masih kecil, masih umur berapa, belum sekolah. Tapi saya melihat mereka itu sampai mereka bilang, aduh, Bu Mami ini udah kayak ibu di sekolah kami ya, kata si Gabriel. Jadi saya pikir, saya percaya itu karena Roh Kudus. Enggak pernah aku bilang. Oh iya, nggak pernah ya. Waktu itu pernah kamu bilang loh, kayak guru agama di sekolah aja Bu Mami ini katanya. Jadi saya tangkap bukan karena sayanya seperti kayak guru ya, tapi saya tangkap mereka berdoa itu kalau udah berdoa bersungguh-sungguh banget gitu. Langsung tutup matanya, apanya ya, lipat tangannya. Aduh, luar biasa pokoknya perkembangan anak-anak ini saya perhatikan. Nah, saya percaya salah satunya dengan mereka excited mengikuti tali takum junior dan pemuritan juga, saya terus terangnya sebagai orang tua membimbing mereka menjadi kekuatan iman di tengah-tengah pandemi ini. Jadi mereka sendiri aja berdoa untuk pandemi. Kita juga harus lebih kuat lagi berdoa, iman semakin bertumbuh. Nah, demikian aja kesaksian kami. Banyak banget sebenarnya, tapi itu satu yang saya dapatkan hari-hari ini buat apa yang mereka lakukan di pemuritan dan tali takum junior. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Nah, dari kesaksian Ibu Sally kami lihat ya, kalau ketika mentor Ibu Sally mengirimkan hasil report tali takum anak-anak ya, kadang-kadang Ibu Sally baru pulang kerja, masih belum mandi, masih pakaian kerja, udah tali takum bersama anak-anak ya. Puji Tuhan, kami semangat melihat semangatnya Ibu Sally mementorin anak-anak, dan kami percaya banyak ibu-ibu, bapak-bapak, dan kakak-kakak mentor yang sama seperti Ibu Sally semangat mementorin anak-anak kita. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kakak-kakak mentor, papa mama, kita akan mungkin nih ya, ada adik-adik yang belum kenal kakak-kakak fasilitator yang lain. Kakak-kakak fasilitator akan menyapa dan diwakili oleh Kak Melda. Kak Melda, ayo sapa adik-adiknya. Kita sambut ya Kak Meldanya. Kak Melda. Shalom adik-adik. Halo. Melda. Shalom. Semangat adik-adik ya yang ikut tali takum junior. Kakak senang kakak kumpul rame-rame kita di Zoom ketemu sama Mami Maya. Siapa yang sudah lama nggak ketemu Mami Maya? Ayo tunjuk tangannya. Iya. Tadi ini kita mau belajar sama-sama tentang firman Tuhan dan kita mengucap syukur, terima kasih sama Tuhan kita boleh ketemu dalam Zoom sama dengan Mami Maya juga. Kita sama-sama mengikutinya ya adik-adik. Tetap semangat ya. Iya Kak Melda. Iya Kak. Bunga, kita lanjut ya Kak Bunga. Thank you Kak Melda. Itu tadi fasilitatornya siapa? Adik-adik, coba jempolnya yang Kak Melda fasilitatornya, diberi tanda jempol. Iya deh yang senyum-senyum. Oke, puji Tuhan. Nah, kita akan masuk nih ke Q&A ya, tanya jawab. Adik-adik
Kak Bunga sudah nerima nih pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik. Sekarang ada yang masuk nih pertanyaan dari Petra. Silakan kepada Petra. Apa yang mau ditanya? Silakan ditanyakan ke Mami. Ceritakum Petra, Kak. Kan Alkitab itu kan tentang kisah cinta Tuhan kepada manusia. Berarti kita menikah dengan Tuhan. Dan mengapa Allah memilih menjadi manusia? Terima kasih. Kalitakum Petra, terima kasih sudah bertanya. Mami Maya mau coba jawab ya Petra ya. Jadi Alkitab itu kan kisah cinta ya Tuhan ya. Nah, kasih itu, cinta itu sama dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah kasih, Tuhan itu adalah cinta. Jadi cinta itu bukan bicara tentang menikah. Ya, sekarang Petra sayang atau mengasihi mama nggak Petra? Sayang, Mami. Sayang dan cinta papa mama kan? Tapi Petra nggak menikah sama papa mama, ya? Nah, jadi cinta itu, kasih itu bicara lebih daripada menikah, tapi bicara hidup yang dibagikan menjadi berkat buat satu sama lain. Nah, contoh yang paling indah adalah Tuhan sendiri. Tuhan itu nggak bisa deh kalau Tuhan nggak mengasihi manusia, ya. Nah, tadi Petra juga tanya, kenapa Tuhan milih mau menjadi manusia? Karena Tuhan pertama kali ciptakan manusia supaya Tuhan bisa mengasihi manusia. Jadi manusia kan diciptakan di Kejadian 1 seperti Tuhan, serupa dan segambar. Tapi nggak sama ya, karena cuma Tuhan yang punya kuasa yang tidak terbatas. Nah, Tuhan kasih manusia sebuah keinginan dan kehendak yang untuk bisa mengasihi Tuhan lagi. Karena itu, kemudian manusia jatuh dalam dosa. Manusia salah memilih keputusan. Manusia memilih untuk tidak taat pada Tuhan. Manusia maunya apa? Dia mau hidup sendiri, nggak bergantung dari Tuhan. Karena itu manusia makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia menderita, manusia menjadi hidup dalam kegelapan dan kejahatan. Karena itu Tuhan memilih menjadi manusia lagi, memilih menjadi manusia supaya Tuhan bisa menebus dan menyelamatkan manusia. Jadi Tuhan yang menanggung hukuman atas dosa. Sehingga siapa saja yang memilih, sekarang memilih lagi. Kalau sebelumnya manusia pilih untuk berdosa, sekarang kalau manusia pilih untuk taat pada Tuhan lagi, dia tidak akan binasa dan bisa menerima dan saling mengasihi. Menerima kasih yang dari Tuhan dan bisa mengasihi Tuhan lagi. Puji Tuhan. Terima kasih Petra. Iya, Mami. Sudah tahu ya Petra? Nah, ini ada pertanyaan yang kedua dari Petra juga masuk. Ada yang kedua ya Petra ya? Ada pertanyaan dari Petra dan Gabriel. Itu pertanyaannya sama. Pertanyaannya, siapakah yang menciptakan Tuhan Allah yang mencipta itu? Ya, jadi Petra, Gabriel, Tuhan itu tidak ada yang menciptakan. Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatunya. Sebelum segala sesuatunya ada, Tuhan itu udah ada. Sejak kapan Tuhan ada? Cuma Tuhan yang tahu, karena kita diciptakan setelah Tuhan ada. Jadi kalau orang bilang Tuhan diciptakan, itu tidak benar, karena Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatunya, termasuk bumi, isinya, termasuk bintang, matahari, termasuk planet-planet yang lain, termasuk semuanya yang ada, yang kita
tahu ada, itu yang ciptakan adalah Tuhan. Nah, ini juga mungkin Mami juga mau kasih tahu bahwa tadi ada yang bertanya ya, kalau nggak salah, apakah malaikat, siapa yang ciptakan malaikat ya? Odel yang tanya ya, Odel ya. Apakah malaikat ada, gitu ya? Malaikat itu ada, dan siapakah yang menciptakannya? Malaikat itu diciptakan pertama kali oleh Tuhan juga. Kalau kita mau baca di Mazmur 148 ayat 2-5, di situ dinyatakan bahwa malaikat Tuhan diciptakan oleh Tuhan. Tuhan memerintah dan menciptakan malaikat. Tetapi Tuhan menciptakan malaikat tidak sama seperti manusia, ya, karena malaikat diciptakan sebagai makhluk roh. Jadi malaikat itu bertujuan untuk melayani Tuhan. Tapi kita manusia, kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita bisa bersekutu dan saling mengasihi dengan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Dari Odel, sekali lagi Kak Bunga sampaikan bahwa pertanyaan dari Odel tadi, bagaimana malaikat itu ada? Odel, sudah terjawab ya pertanyaannya? Sudah, Kak. Sudah, puji Tuhan. Nah, kita akan masuk nih ke pertanyaan kedua. Namun sebelum itu Kak Bunga ada permainan sedikit ya. Siap-siap ya, pertanyaannya tebak nama. Adik-adik yang sudah mengikuti Tali Takum pelajaran 1 sampai 6, Kak Bunga ada permainan tebak nama. Adik-adik nanti akan menjawab nama itu sesuai dengan karakter yang kalian sebutin. Ya, adik-adik, permainannya. Sebutkan nama buku di Alkitab yang berawal dari huruf K. Dari huruf K. Ya, thank you buat semua yang sudah menjawab. Semuanya hafal 66 buku di Alkitab. Ya kan, ada Kejadian, ada Keluaran, ada Kisah Para Rasul, ada Kidung Agung, ada Kolose, ya. Oke, kita lanjut nih. Pertanyaannya sudah masuk dari Anora. Anora bertanya nih, Mam, firman Tuhan itu kan Tuhan yang ngomong. Kenapa kalau Tuhan yang ngomong dibilang penting ya? Ada nggak yang nggak penting? Nah, untuk yang lain dan juga buat Anora, firman Tuhan itu penting. Nah, karena apa? Di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu kemudian menjadi manusia. Jadi waktu Yesus di bumi, waktu dia berfirman, firman itu ya dirinya sendiri. Jadi Tuhan itu sama dengan firman Tuhan. Nah, kenapa firman Tuhan itu penting? Karena firman Tuhan itu sumber kehidupan, sumber segala yang baik. Jadi Tuhan itu sumber segala sesuatu yang baik, karena itu penting. Dan penting kita untuk belajar dan tahu firman Tuhan dari Yesus Kristus. Gitu ya Anora ya. Oke, thank you, Mam. Bagaimana seseorang itu bisa disebut nabi dan bagaimana supaya seseorang itu bisa menjadi nabi, Mam? Nah, kalau nabi itu yang pilih Tuhan, jadi bukan kita. Jadi nggak ada sekolah jadi nabi gitu ya, karena itu adalah jabatan yang Tuhan pilih sendiri. Nabi itu adalah orang yang mendengar apa yang disampaikan Tuhan untuk
bangsa Israel pada zaman itu. Jadi dia dapat sesuatu dari Tuhan, kemudian dia sampaikan kepada umatnya. Itu tugasnya sebagai nabi. Jadi sebagai juru bicara Tuhan. Puji Tuhan. Itu Kabungan. Yang pertanyakan yang ketiga itu berasal dari pertanyaan Daniel dan juga Rastin. Bahasa yang digunakan pertama kali, bahasa apa? Bagaimana Adam dan Hawa berkomunikasi dengan Allah menggunakan bahasa apa? Bagaimana cara ular menggoda manusia? Apakah ular berbicara? Terima kasih, Mami. Wah, panjang jauh pertanyaannya ya. Jadi bicara tentang pertanyaan Daniel dan juga pertanyaan dari Rastin ya. Apakah tentang bahasa yang dipergunakan oleh manusia pertama? Nah, bahasa, jadi gini, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu sudah menaruhkan bahasa di dalam manusia. Jadi Tuhan itulah pencipta bahasa, ya. Jadi manusia itu punya kemampuan untuk berbahasa, untuk berbicara dan mengerti satu sama lain gitu ya. Nah, jadi waktu manusia diciptakan, manusia itu udah punya bahasanya. Jadi Adam dan Hawa tuh diciptakan sudah dalam bentuk manusia dewasa. Jadi mereka nggak belajar lagi kayak kita dari TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3 belajar bahasa. Lalu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Jawa, bahasa Batak, dan bahasa-bahasa lain yang kemudian diciptakan oleh manusia. Nah, jadi waktu itu Adam dan Hawa bercakap-cakap dengan bahasa yang diberikan kepada Tuhan sendiri. Lalu kemudian, apakah ular? Dulu binatang bisa ngomong ya? Nah, kalau di Taman Eden kita baca dari Alkitab, kita tahu bahwa si ular itu adalah sosok yang jahat, sosok yang dimasuki oleh iblis. Jadi dia bisa bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa, mengerti dengan bahasanya. Bahkan Adam yang menamai semua binatang yang ada pada waktu itu. Ya, cara ular menggoda manusia, ya dengan percakapan. Ya, cara ular menggoda manusia dengan percakapan, dengan bahasa. Mereka bercakap-cakap dan ular selalu merayu gitu ya. Membawa manusia untuk melihat dan merasa. Di situ dari percakapan dan bahasa yang mereka gunakan. Nah, kalau dari pengertiannya, bahasa yang digunakan oleh Adam dan Hawa waktu itu, ini menurut penelitian dan para ahli, bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani kuno. Kenapa? Karena Alkitab dituliskan, Alkitab Perjanjian Lama yang pertama kali dituliskan dalam bahasa Ibrani. Jadi menurut penelitian dan para ahli, mereka menyimpulkan bahwa Adam dan Hawa berbicara dengan bahasa Ibrani kuno. Dan kemudian kan zaman berkembang. Baru kemudian setelah zaman kehancuran Menara Babel, disitulah manusia kemudian terpencar-pencar dan hidup dalam komunitas kelompok-kelompok yang di tempat-tempat berbeda, sehingga mereka barulah di situ menciptakan bahasa-bahasa yang lainnya. Begitu. Daniel dan Rastin. Puji Tuhan, Daniel dan Rastin sudah terjawab ya. Kalau sudah ngerti jempolnya. Apa? Oke, good. Mantap. Nah, ini Mam ada lagi pertanyaan masuk langsung dari Tasya. Tasya silakan bertanya. Kenapa Tuhan membiarkan Adam dan Hawa digoda oleh ular, sedangkan Tuhan itu Maha Tahu? Apakah Tuhan itu hanya menguji Adam dan Hawa? Terima kasih, Mami. Ya, tadi kalau nggak salah di chat ada yang bertanya juga ya, kenapa Tuhan, kalau Tuhan Maha Tahu itu, kenapa Tuhan itu juga menempatkan pohon pengetahuan yang
tentang yang baik dan yang jahat, betul ya? Ada pertanyaan seperti itu juga ya Kak Bunga ya? Tadi kalau nggak Bener, salah Mam, di ada chat dari dari Divi, terus kemudian ada yang bertanya lagi ya, Kirana apa? Kirana juga bertanya ya. Kan Tuhan itu maha tahu, betul. Tuhan itu yang pencipta segalanya dan Tuhan itu yang menciptakan waktu. Jadi bagi Tuhan ya, dia sudah tahu segala sesuatunya sampai selesai. Karena Tuhan itu tidak seperti kita. Ada waktu, hidup di dalam kurun waktu. Ada hari ini, ada besok, ada lusa, ada bulan depan, ada tahun depan gitu ya. Bagi Tuhan itu nggak berlaku. Karena segala sesuatu itu ada di dalam Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu sudah tahu dari awal sampai akhir gitu. Nah, Tuhan itu tahu dari sejak mula dia menciptakan manusia, kemudian manusia itu akan berontak. Akan mau menetapkan mana yang jahat menurut dirinya sendiri. Tidak mau dibimbing dan tidak mau dituntun oleh Tuhan bahwa untuk tahu yang baik hanya dari Tuhan saja. Nah, karena itu Tuhan itu merencanakan, sudah sejak awal merencanakan supaya terjadi keselamatan bagi manusia. Lalu kenapa sih Tuhan? Apakah Tuhan iseng taruh buah pengetahuan yang baik dan yang jahat di Eden, di Taman Eden? Ya, apakah menurut kan Tuhan udah tahu nih manusia bakal makan dari buah itu, jadi manusia itu bakal berdosa. Terus kenapa kok Tuhan masih taruh di situ? Kalau Tuhan nggak taruh buah pohon itu, apakah terus manusia kemudian jadi tidak makan dan jadi tidak berdosa? Nah, ini. Jadi Tuhan itu menaruh pohon di situ bukan untuk iseng, bukan untuk menguji manusia. Karena Tuhan sudah tahu hati manusia itu jahat, menjadi jahat, itu karena itu Tuhan membuka jalan. Tuhan merencanakan semua supaya dapat Tuhan kendalikan. Jadi adanya pohon, pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu Tuhan taruh di Taman Eden supaya melalui pohon itu manusia terus makan kan, terus jadi berdosa masuk yang jahat. Tapi karena jadi berdosa dan masuk yang jahat, maka Tuhan kemudian bisa menyelamatkan manusia, menebus manusia dari dosa, dan mengembalikan lagi manusia kepada gambaran yang semula. Itu. Jadi sudah sejak awalnya memang kisahnya begitu. Nah, ini memang bagi kita manusia mikirnya agak sulit gitu. Kok gitu ya Mami ya? Kok Tuhan kok gitu sih? Plan apa sih? Kok nanti Tuhan kok kayak Tuhan yang sengaja nih taruh-taruh dan menguji? Tidak. Kita ingat lagi bahwa di dalam Tuhan itu gak ada ujung, gak ada awal. Dia adalah awal dan yang akhir. Jadi di dalam Tuhan itu sudah selesai. Nah, Tuhan itu sudah melihat hidupnya Petra, sudah sampai selesai nanti. Hidupnya Devin, sudah sampai selesai juga. Hidup kalian itu sudah di tangan Tuhan. Tuhan sudah tahu akhir hidup kalian seperti apa. Tuhan udah tahu akhir hidupnya Evan sama Ezra. Tuhan udah tahu akhir hidupnya Tasya dan Daniel. Tuhan juga sudah tahu akhir dari kehidupan kalian semua. Jadi di dalam Tuhan semua sudah genap, sudah sempurna. Jadi kalau kalian melakukan hal yang jahat, Tuhan pasti memberikan rencana dan menyediakan solusi supaya Tuhan bisa menyelamatkan kalian. Gitu kira-kira. Nah, kalau masih bingung, kalau masih kurang ngerti, nanti boleh tanya lagi, nanti boleh kita kalau ketemu Mami kita cerita lagi gitu ya. Dan Mami berdoa supaya kalian semua bisa mengerti Tuhan itu, ya. Puji Tuhan, Kak Bunga.
Puji Tuhan. Ya, thank you Mami. Pertanyaan dari Tasya, Kirana, dan Bless. Pertanyaan yang sama. Sudah kejawab ya adik-adik ya. Kalau belum ngerti, nanti boleh ditanya sama kakak mentor atau kakak fasilitator dan juga Mami. Puji Tuhan. Nah, ini udah ada lagi masuk pertanyaan dari Gabriel. Oke, Kak Bunga yang bacain pertanyaannya ya. Mam, pertanyaan dari Gabriel, Mam. Apakah binatang seperti bebek, kelinci, ayam bisa dibawa sebagai korban persembahan, Mam? Oke, ini bicara tentang korban ya. Nah, jadi korban itu Tuhan tuh yang menetapkan hewan apa saja yang dibawa menjadi korban. Kenapa domba? Domba itu digambarkan sebagai hewan yang penurut, yang taat. Dan domba itu digambarkan sebagai hewan yang bersih. Jadi Tuhan menyuruh membawa domba sebagai korban. Nah, Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Domba yang kemudian sempurna. Lalu ada juga kalau di Alkitab, hewan lain yang dibawa sebagai korban, yaitu lembu. Lembu itu setahun sekali dibawa sebagai korban juga untuk penebusan terhadap dosa manusia. Kenapa? Lembu itu besar, lembu itu mewakili sebuah bangsa. Jadi setahun sekali ada acara untuk membawa korban di Alkitab pada waktu itu untuk menebus, untuk mengampuni dosa satu bangsa. Nah, kemudian kalau di Alkitab juga dibilang, kalau orang tidak sanggup untuk membawa korban domba, orang itu boleh membawa korban burung, gitu. Orang itu boleh membawa korban burung. Dan burung itu dibatasi juga burung merpati. Karena burung merpati melambangkan kesucian dan kekudusan. Ya, nah apakah boleh bawa korbannya hewannya ayam, bebek, atau apa lagi ya? Siput, atau ular, atau biawak, dan lain sebagainya? Ya, yang menentukan kan dari awal adalah Tuhan, bukan kita. Jadi kalau Tuhan menentukan hewan korbannya tuh ini domba, lembu, burung, merpati, dan itu semua ya kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kabar baiknya kita sekarang nggak perlu bawa korban lagi, korban hewan. Kenapa kita nggak perlu bawa korban hewan lagi untuk pengampunan dosa? Siapa yang bisa jawab? Pertanyaan Mami sekarang. Kenapa kita sekarang tidak perlu membawa korban hewan untuk pengampunan dosa lagi? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Sebut langsung Talitakum, langsung namanya, kemudian jawab. Talitaku mami. Siapa duluan tuh gabungan? No ya. Jadi kayu salib. Jangan semua ngomong bersama. Talitaku mami. Iya, semua jawabnya benar ya. Yesus udah jadi korban buat kita, betul? Semua Ya. menjawab, Mami. Puji Tuhan. Iya. Jadikan uang aja. Iya. Tuhan Yesus sudah jadi korban buat kita. Puji Tuhan. Oke, Kak Bunga. Puji Tuhan. Nah nih bicara tentang korban persembahan. Tadi ada pertanyaan dari Gabriel. Ada nama-nama binatang. Siapa yang masih ingat nih? Yang masukin banyak binatang ke dalam bahtera namanya siapa? Nuh. Yang tahu kasih Benar sekali. Jawabannya adalah Nabi Nuh.
Mantap. Oke, di-mute lagi. Kita lanjut lagi pertanyaannya. Sudah masuk. Pertanyaan dari Panca, Mam. Mengapa umur manusia pada saat itu banyak-banyak? Ada yang 800, ada yang 500. Iya. Siapa yang tahu Adam meninggal usianya berapa? 930 tahun. Pinter, 930 tahun. Tadi siapa yang jawab itu? Saya. Dan Daniel. Evan ya? Apa Daniel? Siapa yang jawab? Daniel. Oh, Daniel. Iya. Nah, umur manusia nih ya, ini kenapa waktu awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu suruh manusia boleh makan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, gandum-ganduman. Tuhan tidak suruh manusia boleh makan binatang atau hewan gitu. Jadi manusia zaman dulu itu makannya buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian. Nah, dengan itu Tuhan tahu kenapa ini kalau ada yang papa mamanya dokter ya boleh tanya aja karena ususnya manusia itu sebenarnya mudah untuk mencerna buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Tapi kalau dipakai untuk mencerna daging atau McDonald atau Kentucky atau dan lain ya makanan olah lainnya itu usus manusia itu kerja keras gitu. Nah, jadi kenapa waktu itu umur manusia panjang-panjang? Karena mereka makan makanan yang memang baik gitu. Setelah kejadian air bah, Nabi Nuh itu masuk ke dalam bahtera dengan istri anak-anak dan istri anak-anaknya sekeluarga. Waktu keluar kan semua tumbuhan di bumi udah habis kena air bah, betul? Gak ada lagi buah-buahan, gak ada sayur-sayuran, gak ada lagi biji-bijian. Adanya yang sedikit saja yang masuk bahtera sama Nuh. Jadi disitulah Tuhan bilang, sekarang sembelilah hewan menjadi korban, mulai sekarang kamu boleh makan binatang. Nah, sejak saat itu umur manusia jadi tambah pendek. Kenapa kita sekarang umur manusia lagi tambah pendek lagi? Karena sudah begitu banyak makanan-makanan olahan yang tidak sehat lagi, yang tidak baik lagi, yang tidak membawa dampak yang baik buat tubuh kita. Makanya manusia sekarang umurnya pendek-pendek deh. Gitu, Panca. Atau ada mungkin yang lain tanya. Gitu, Kak Bunga. Oke, thank you Mami. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang sudah masuk yang ada di chat. Ini ada pertanyaan dari Noah, Mami. Kenapa Adam dan Hawa telanjang? Kenapa Adam dan Hawa waktu di Taman Eden itu nggak pakai baju telanjang ya? Ada di Alkitab ya, ditulis ya. Karena sekarang manusia itu sudah berdosa. Jadi apa yang mereka lihat itu yang tidak baik, yang baik jadi tidak baik, yang mereka dengar yang baik jadi tidak baik. Dulu manusia itu hanya tahu semua yang baik. Jadi waktu itu nggak malu kalau telanjang karena waktu itu ya memang begitu manusia. Jadi semua itu baik. Manusia tidak punya pikiran, tidak baik nih kalau telanjang gitu. Manusia itu nggak punya pikiran untuk marah. Manusia itu nggak punya pikiran untuk berbohong. Manusia itu nggak pernah dalam hatinya juga untuk mau menipu atau buat jahat sama lain. Tapi lihat, begitu dosa masuk di manusia, maka dosa itu membuat manusia melihat yang tidak baik sekarang. Jadi yang tadinya biasa aja baik, tiba-tiba jadi nggak baik gitu. Lalu kemudian manusia bisa berpikir yang tidak baik. Buktinya apa? Kain bunuh adiknya sendiri, adik kembarnya lagi. Siapa yang ngajarin? Nggak ada yang ngajarin. Dia lihat siapa membunuh? Nggak ada yang lihat. Karena Adam dan Hawa tidak pernah membunuh. Gitu. Nah, jadi kenapa waktu itu Adam dan Hawa telanjang? Ya karena itulah yang baik pada waktu itu. Kenapa kita sekarang kalau lihat orang telanjang, aduh gitu ya. Karena kita sudah
manusia yang berdosa, tubuh ini sudah berdosa. Begitu Noah dan Abraham. Kalitakum. Begitu Mami mau jawab pertanyaan nih. Pertanyaan dari Selo ini ada di chat. Kalitakum, Mami. Kalitakum Selo. Jadi Ella mau nanya, kita kan diciptakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau orang jahat itu diciptakan oleh iblis atau tidak, Mami? Jawabannya tidak, Selo. Jadi Tuhan itu pada mulanya menciptakan semua yang dia ciptakan baik dan manusia sangat baik. Tetapi karena manusia dengan keinginan bebasnya yang diberikan Tuhan, manusia memutuskan supaya manusia mau tahu juga apa yang jahat. Ya, karena itu manusia mau makan dari buah pengetahuan yang jahat dan baik itu, sehingga yang jahat itu masuk di dalam manusia. Jadi bukan iblis, iblis itu bukan pencipta, iblis nggak bisa menciptakan apa-apa. Jadi manusia yang jahat itu karena manusia menentukan, manusia memutuskan, manusia mau jadi jahat sejak awalnya. Sehingga setelah Adam dan Hawa, semua orang yang lahir dalam keadaan berdosa. Termasuk kita sekarang. Karena itu Yesus tebus kita, dia juga jadi manusia, dia genapi dan tanggung hukuman atas dosa. Sehingga kita sekarang yang percaya bisa hidup kembali menjadi ciptaan seperti sebelumnya. Gitu, Selo? Iya, Mami. Nah, ini Mami mau membaca pertanyaan dari Nathan. Shalom, Nathan. Shalom, Mami. Shalom, Nathan mau bertanya, apakah nanti kita di surga kita bisa saling mengenal? Shalom, Nathan. Nah, apakah nanti kita di surga kita bisa saling mengenal? Sebenarnya sih, Mami nggak tahu karena Mami belum pernah ke surga. Tapi kalau dari Alkitab itu dituliskan bahwa kita bisa saling mengenal satu sama lain. Tapi keadaannya nggak seperti sama kayak di bumi ini. Di surga itu karena waktu kita ke surga, kita itu dalam bentuk yang sempurna. Udah nggak seperti tubuh ini lagi. Tubuh ini kan mati nih nanti. Dikuburkan, tertinggal di bumi. Yang pergi ke surga adalah roh kita. Jadi roh dan roh itu saling mengenal, bukan mengenal dari bentuk tubuh gitu. Jadi nanti Nathan di surga mungkin kita ketemu, Nathan bisa tahu ini Mami Maya, ini Nathan, karena roh kita yang mengenal satu sama lain. Gitu Nathan. Puji Tuhan. Pertanyaan dari Kirana. Ya. Mengapa kain diberikan hidup yang lama, Mami? Kenapa enggak? Kenapa kain diberikan hidup yang lama ya? Kirana mungkin pikir Kain kan jahat ya, dia bunuh adiknya ya. Kok dia dikasih hidup yang lama gitu ya? Nah, Tuhan itu sayang sama semua orang. Ya kalau manusia itu memang hidupnya baik, dia bukan baik-baik ya, tidak ada yang baik. Tapi dia makan makanan yang memang baik, lalu sehat, bekerja sama ya, umurnya panjang. Jadi Tuhan itu nggak semerta-merta membunuh orang kalau orang itu sudah salah. Bahkan kalau kita baca di kitab Kejadian itu, waktu Kain habis bunuh adiknya, dia terus datang Tuhan tegur dia marah juga. Terus Tuhan kutuk dia, kamu akan kerja keras ya, kamu susah semuanya. Kemudian Kain bilang apa? Kalau aku pergi nanti ada orang lihat aku dibunuh. Dia baru bunuh adiknya, tapi dia takut dibunuh orang. Apa yang terjadi? Tuhan yang penuh kasih sayang, Tuhan bilang, kamu gak akan dibunuh, aku akan kasih tanda sama kamu, supaya kalau orang yang ketemu kamu gak akan dibunuh. Nah, begitu sampai baiknya Tuhan. Tapi Kain kenapa? Apakah Kain menerima hukumannya sendiri akibat kejahatannya? Iya, dia nggak hidup dengan mudah, dia hidup kerja keras dan susah payah. Gitu. Puji Tuhan. Kak Feni, kita nyanyi dulu yuk. Oke, Mam. Iya. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi
satu lagu pujian lagi ya. Iya. Kita nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Oke adik-adik? Oke. Kasih jempol dong buat Tuhan Yesus. Oke. Kita nyanyi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan bagi kita. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya tadi sekarang kakak mau sebenarnya lagi ya, karena udah jam 8 malam kayaknya udah ada yang ngantuk kayak kakak lihat. Iya ya. Kita berdiri saja. Tepuk Yesus ya. Kita tepuk Yesus. Oke. Sus. Yes, sus, yes. Oke, sekali lagi kita tepuk Yesus ya. Tepuk Yesus. Yes. Yes. Yesus. Yes. Semua berdiri. Kakak berdiri nih. Ya. Ayo. Tunggu. Laptopnya di. Satu lagu setinggi-tingginya langit ya. Biar kita bisa loncat sama-sama. Oke. 2, 3. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus. Ya, kita mau foto dulu ya sebelum kita akhiri. Semuanya ayo rapi-rapi depan kamera. Senyum yang baik gitu. Langsung 1, 2, 3. Tahan, ada lagi. Ayo senyum yang manis, bergaya depan kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi. Yo, senyum yang manis lagi. Semua giginya kelihatan senyumnya yang manis semua. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Anak-anak, jangan lupa video pelajaran Big Junior dari Talita Kum Junior di-upload di akun YouTube Big Junior setiap hari Senin. Anak-anak bisa akses, tapi jangan lupa di-subscribe, lalu dipencet yang ada gambar loncengnya itu, supaya setiap kali ada video upload, anak-anak dapat, atau di handphone papa mama, dapat notifikasi bahwa videonya udah ada, sehingga bisa langsung diakses dan ditonton. Lalu Mami minta supaya nonton video boleh seminggu sekali, tapi pembahasan sama mentor, sama papa atau mama nggak cuma seminggu sekali dong.
bisa setiap hari menjawab pertanyaan atau berdiskusi dari yang dinonton di video, atau bisa nonton videonya belum ngerti, nonton lagi kedua kali. Jadi supaya kita tetap terus ingat firman Tuhan, kita tetap terus ingat pelajaran-pelajaran yang sudah ada. Amin anak-anak, ya. Jadi kita mau belajar tentang firman Tuhan. Ingat kan tadi ya, ditanya oleh Anora, firman Tuhan penting nggak? Penting sekali. Karena itu kita harus belajar firman Tuhan, bukan cuma seminggu sekali, mesti setiap hari belajar firman Tuhan. Jadi anak-anak tolong ingetin papa mama atau kakak atau paman atau bibi ya, atau bau mama juga atau opung juga mau belajar firman Tuhan hari ini belum. Nah, ajak papa mama baca Alkitab bersama-sama juga. Oke, puji Tuhan. Siapa yang mau setiap hari belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan? Angkat 2 jempol. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus lihat jempol-jempol tangan yang diangkat ke atas. Tuhan Yesus berkati semua satu-satu. Tuhan Yesus berikan urapan ya. Mari kita berdoa. Ayo kita berdoa. Lipat tangannya. Berdoa kita ya Devin ya. Kita berdoa ya. Lipat tangannya. Ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau berikan kami kesempatan lagi Tuhan, supaya kami bisa lebih mengenal tentang Engkau. Engkau yang urapi kami, berikan kami hati untuk mengasihi-Mu. Berikan kami pikiran yang bisa mengerti tentang firman-Mu. Berikan kami kekuatan dan kesehatan supaya melalui hidup kami dapat memuliakan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau khusus berdoa hari ini untuk adik Grace yang sedang sakit. Tuhan Yesus, Engkau jamah dia. Engkau jamah dan mengalirkan kesembuhan dan kesempurnaan. Kami juga berdoa buat papa mama atau paman atau keluarga kami atau bibi atau tante, om atau teman kami yang juga sekarang sedang sakit. Tuhan, Engkau jamah dan berikan kesembuhan ya Bapa. Kami berdoa supaya mereka juga dengan tubuh yang sehat bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati orang tua kami, papa kami, mama kami. Mereka akan menjadi orang tua yang dipakai Tuhan, memperkenalkan Tuhan ke dalam hidup kami. Berkati dalam pekerjaan mereka, pelayanan mereka, apapun yang mereka lakukan berhasil di dalam nama Yesus sehingga nama Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus tolong papa mama dalam pekerjaan dan supaya mereka dapat mengerti dan tahu bahwa Tuhan Yesus itu ada. Makasih Bapa, kami sekarang angkat tangan kami semua, kami buka hati kami mau terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kami mau angkat tangan kami, angkat tangan semua anak-anak, tanda kita berserah dan mau menerima dari Tuhan Yesus yang terbaik. Tuhan, kami terima semua yang terbaik daripada-Mu. Kepandaian, kepintaran, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, dan kasih yang melimpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Kita semua katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan saling menapa. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar apa Devan? Tunggu. Ayo langsung semua. Yang udah mau live boleh live. Devan ada pertanyaan. Yes. Bukan dari tadi. Tidak terjawabkan tadi nih.
Oh, kelewat ya. Ya. Aku satu pertanyaan. Tanya apa tadi, Devan? Apakah kita jika kita itu masuk neraka, kita itu tidak disayang Tuhan lagi? Mana? Itu pertanyaannya. Ya. Kenapa orang bisa masuk neraka? Nah, neraka itu sebenarnya diciptakan Tuhan bukan untuk manusia, tapi untuk iblis. Jadi iblis itu sebenarnya dihukum untuk ditinggal di neraka selama-lamanya. Tapi kenapa bisa manusia masuk neraka? Karena manusia memilih untuk ikut iblis, bukan ikut Tuhan. Apakah Tuhan tidak sayang lagi? Tuhan sayang manusia dan Tuhan tidak bisa tidak sayang lagi. Tetapi karena manusianya yang memilih untuk jahat dan gak mau menerima sayangnya Tuhan, karena itu dia masuk neraka. Jadi bukan Tuhan yang kirim dia ke neraka. Manusia sendiri yang milih mau masuk neraka. Gitu, Devan. Apakah Tuhan gak sayang? Tuhan masih tetap sayang manusia. Ya, Devan? Terima kasih, Nathan. Dadah, Mami. Dadah, Tuhan berkati. Dadah, Mami. Dadah. Tuhan berkati. Bye.